Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahilia Ciankane Sabit dengan NIM 232180160. Saya dari semester 2 kelas D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perkembangan peserta didik sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Suyoto, Magister Pendidikan. Jadi teman-teman, dalam perkembangan peserta didik sekolah dasar di dalamnya terdapat 3 materi. Yang pertama, perkembangan individu, yang kedua, perkembangan peserta didik, dan yang ketiga, perkembangan peserta didik sekolah dasar itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Dalam perkembangan individu terdapat 2 proses yang bertentangan, yaitu evolusi atau pertumbuhan dan involusi atau kemunduran. Dalam perkembangan individu terdapat 3 perubahan yang saling berkaitan. Yang pertama, proses biologis. Yang kedua, perkembangan kognitif anak sekolah dasar. Terdapat 5 perkembangan kognitif anak sekolah dasar. Yang pertama, menurut Piaget, anak sekolah dasar termasuk pada masa operasional konkret. Yang kedua, anak berpikir logis terhadap objek yang konkret. Yang ketiga, anak sudah dapat memecahkan masalah yang bersifat konkret. Yang keempat, anak bisa berpikir secara induktif. Dan yang kelima, memiliki pengertian yang lebih baik tentang konsep ruang, sebab akibat, kategorisasi, konversi, dan tentang jumlah. Dan yang ketiga adalah perkembangan sosial peserta didik sekolah dasar. Terdapat 5 perkembangan sosial terhadap peserta didik sekolah dasar. Yang pertama, perkembangan emosi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan sosial atau tingkah laku sosial. Yang kedua, orang di sekitar yang banyak mempengaruhi perilaku sosialnya. Yang ketiga, dunia sosio-emosional anak menjadi semakin kompleks. Yang keempat, interaksi dengan keluarga, teman, sekolah, dan guru memiliki peran penting. Yang kelima, pemahaman diri dan perubahan dalam perkembangan gender dan moral menandai perkembangan anak. Selanjutnya, implikasi perkembangan peserta didik sekolah dasar pada pendidikan. Terdapat 2 implikasi perkembangan. Yang pertama, pada masa anak sekolah dasar merupakan masa dalam tahapan operasional konkret. Yang kedua, berpikir logis mengenai objek dan kejadian serta bersifat konkret. Dalam perkembangan individu terdapat 2 istilah yang sering digunakan dalam pengkajian. Yang pertama terdapat pertumbuhan atau growth, yaitu cenderung bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. Contohnya ukuran berat badan atau ukuran tinggi badan. Yang kedua terdapat perkembangan development, yaitu cenderung lebih bersifat kualitatif berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contohnya seperti bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan peserta didik. Jadi perkembangan peserta didik itu apa sih? Perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian atau penerapan psikologi perkembangan. Dalam perkembangan peserta didik terdapat 2 manfaat. Yang pertama bagi pendidik dan yang kedua bagi peserta didik. Yang pertama bagi pendidik. Pendidik dapat memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Yang kedua, pendidik dapat memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang kedua, bagi peserta didik.
Peserta didik dapat memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik sebagai individu maupun makhluk sosial dalam menjalani tahapan perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu perkembangan peserta didik sekolah dasar. Siswa sekolah dasar merupakan masa anak besar atau kanak-kanak akhir yang berusia 6-12 tahun. Strategi guru dalam pembelajaran pada anak sekolah dasar. Terdapat 5 strategi yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, menggunakan bahan-bahan yang konkret, misalnya barang atau benda yang konkret. Yang kedua, gunakan alat visual, misalnya seperti OHP atau transparan. Yang ketiga, menggunakan contoh-contoh yang sudah akrab dengan anak dari hal yang bersifat sederhana ke yang kompleks. Yang keempat, menjamin penyajian yang singkat dan terorganisasi dengan baik. Dan yang kelima, berilah latihan nyata dalam menganalisis masalah atau kegiatan. Nah, itu dia adalah sedikit penjelasan materi tentang perkembangan peserta didik yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.